Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga sobat pendidik dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan saya Dwi Nur Wahyudi, Guru Madrasah. Baik teman-teman semua, sobat pendidik dimanapun berada, senang sekali bisa menyapa semuanya kembali ya. Tidak terasa nih di episode yang kelima ya. Dan masih dalam suasana menjelang sahur tentunya. Kali ini agak sedikit lewat dari biasanya nih saya recordnya jam 2.45 ya, ketika konten ini direcord atau direkam. Teman-teman, saya menantikan masukannya. Kalau ada masukan, ada ide mengenai hal-hal yang mau dibahas, boleh banget cantumkan di kolom komentar ya. Nah, tema sharing kita di S3 kali ini mengenai pendidikan Pancasila yang jadi mata pelajaran wajib di tahun pelajaran baru. Ini entah wacana saja nantinya atau memang benar-benar akan direalisasikan di tahun ajaran besok nih, di tahun ajaran depan, tahun ajaran depan maksudnya ya. Saya sih mengalami, kan pendidikan Pancasila ini banyak perubahan ya. Saya mengalami ketika sekolah dasar itu zaman-zamannya PPKN. Nah, PPKN. Teman-teman sobat pendidik ngalamin hal yang sama atau apa? P4 ya, ada P4 katanya. Saya nggak ngerti tuh, apakah pokok pembahasannya tetap sama mengenai materi-materi kenegaraan ya, atau ada angkatan lebih muda, PKN, kan dari PKN ya, lalu pendidikan kewarganegaraan, lalu pendidikan moral Pancasila, terakhir masih PKN sih ya. Tapi saya kurang begitu menyimak nih inti dari kenapa mesti di recycle bukan ya, regenerasi bukan juga, apa istilahnya, apa ini jenis pembaharuan. Tapi kalau misal kembali ke pendidikan Pancasila berarti balik lagi dong ke istilah beberapa dekade ya, masuk ya dekade ya, beberapa tahun yang lalu lah, ke belakang banget. Menurut teman-teman kenapa sih sampai banyak diubah dari istilah penamaan PPKN ini, P4 ini, pendidikan Pancasila ini? Boleh banget cantumkan di kolom komentar tentunya. Dan saya selalu mengingatkan hal yang jauh lebih penting ketika sharing adalah teman-teman pastikan sudah punya suguhan kopinya. Bismillah. Nah teman-teman, saya akan bacakan sekilas nih, ini learning by googling ya, learning by googling mengenai sedikit cuplikan sejarah dari penamaan yang berganti-ganti itu. Ketika kurikulum 1975 berjalan, muncul ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan pengamalan Pancasila P4. Nah, inilah yang saya pribadi dari semenjak sekolah dasar itu hanya mendengar aja. Dulu katanya P4 gitu kan. Nah, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Pelajaran PMP, pendidikan moral Pancasila, pun kemudian merujuk pada tafsir Pancasila dalam P4. Nama mata pelajaran ini diubah lewat kurikulum 1994 menjadi pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan (PPKN). Nah, ini saya mengalami zaman ini nih, sobat pendidik ya. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau disebutnya Eka Prasetya Pancakarsa. Eka Prasetya Pancakarsa. Sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Oke, baik. Nah, di sini dikatakan dari sumber learning by googlingnya, yang pertama mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksa kehendak kepada orang lain, tidak memaksakan ya. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang selanjutnya, yang poin keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Nah, tujuannya dari P4 itu sebelum berganti menjadi PPKN adalah sejak tahun 1978, pemerintah Orde Baru menyelenggarakan penataran P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Dalam penerapannya, penataran P4 memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang sama tentang demokrasi Pancasila dan ditujukan untuk membentuk manusia Pancasila. Apakah ini ada kaitannya dengan masa-masa pasca kemerdekaan ya? Jadi masih semangat-semangatnya mempelajari, menanamkan nilai-nilai Pancasila. Padahal sampai sekarang juga harus tetap ya seperti itu ya, sobat pendidik. Mata pelajaran PPKN tetap mengisi jadwal pelajaran siswa hingga ditetapkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Mata pelajaran PPKN lalu berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) hingga kini. Sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia bermula dari gagasan Presiden Soekarno pada tahun 1957. Pemerintahan Presiden Soekarno menginisiasi adanya mata pelajaran yang dikenal dengan nama civic. Kalau di kuliahan ya civic education ya, kayak gitu ya. Isinya sama juga, kewarganegaraan, PKN juga, PPKN juga. Dapat berapa waktu mata kuliah civic education? Civic diterapkan di pendidikan sekolah mulai tahun 1961 menurut Dr. Basomediong, SHMH, Dr. Zainuddin Mustafa, dan Andi Gunawan, Ratu Cakti dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education. Mata pelajaran civic kala itu memuat pidato kenegaraan Presiden Soekarno hingga sejarah pergerakan nasional di samping mengenai Pancasila. Oke, baik. Nama pelajaran itu juga dikenal dengan kewarganegaraan. Nah, ganti kan kewarganegaraan. Namun di tahun 1961 itu pula Dr. Saharjo SH mengusulkan agar namanya diubah jadi kewargaan negara, diubah menjadi kewargaan negara yang menekankan pada kata warga di Undang-Undang Dasar 1945. Di tahun 1968, pelajaran civic memiliki materi berbeda di tiap jenjang. Untuk tingkat SD namanya adalah Pendidikan Kewarganegaraan yang mempelajari sejarah dan geografi Indonesia. Tingkat SMP juga bernama Pendidikan Kewarganegaraan namun ditambah dengan materi tentang konstitusi. Oke, ada istilah-istilah konstitusi ya di sana ya. Yang dipelajari ketika itu ya ada unsur-unsur yang menyangkut tentang MPR, DPR, macam itu ya. Pada tingkat SMA, materinya ditambah mengenai Undang-Undang 1945. Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto mulai memerintah pada tahun 1966. Di tahun itu, buku mengenai kewarganegaraan yang ditulis Supardo dan kawan-kawan dilarang jadi buku pegangan di sekolah-sekolah hingga akhirnya pemerintah membuat kurikulum tentang pendidikan kewarganegaraan tahun 1968. Nah, jadi ternyata memang lumayan panjang banget ya sejarahnya ya. Lumayan berliku nih teman-teman sobat pendidik. Saya ingat banget ketika di sekolah dasar itu sampai dengan di SMP ya. SMP cuma udah mulai agak kurang. Memang ketika itu ditekankan banget untuk misalnya hafal Pancasila, hafal undang-undang, hafal menteri-menteri, susunan kabinet, ya kan? Ayo, karena waktu itu ada tesnya waktu di SD ya. Ada guru kelas yang ngetes.
hafal bisa pulang, hafal bisa pulang. Nah, jadi kita tuh terpacu untuk menghafalkan nama-nama menteri, Pancasila, Undang-Undang Dasar. Teman-teman tentu masih hafal ya? Saya masih hafal nggak nih? Undang-Undang Dasar ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan tidak dialak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan dan sesungguhnya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip manusia dan keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan diorangkan oleh keinginan Allah supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan kemudian dapat dilindungi oleh suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum menjelaskan kebangsaan itu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang tertuang dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada ketuhanan Indonesia kemanusiaan yang adil madani persatuan Indonesia dan kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan dan persahabatan perwakilan serta dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Pancasila tentu ya teman-teman waktu itu juga mungkin sempat menghafalkan ya teman-teman pendidik, sahabat-sahabat pendidik ya. Nah, apa yang terjadi sekarang? Padahal ya dari yang namanya materi sekolah ya, dari SD, SMP, MI, MTS, SMA, MA ya, tentang PKN, tentang kewarganegaraan, tentang PPKN, itu aja. Muter aja di sana. Ya, materi sekolah memang kayak gitu sih ya. Ini ada apa nih? Apakah memang benar menurut kabar yang beredar bahwasanya sekarang peserta didik, siswa-siswa dan orang banyak secara umum yang mulai tidak hafal Pancasila, yang mulai nggak ngerti poin-poin Pancasila, bahkan ada ya di berbagai acara di televisi nasional, di televisi swasta yang menampilkan ajang-ajang duta, ajang-ajang ya kebanyakan sih ajang duta ya. Lalu juga orang-orang ternama, bahkan mungkin ada yang menjadi pejabat yang ternyata ketika ditanya di depan umum tidak hafal Pancasila. Nah, ini repot juga ternyata ya. Apakah sedemikian, entah lupa, grogi di depan kamera atau bagaimana, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman gimana nih, menganggapnya biasakah fenomena ini atau ini merupakan suatu kemunduran atau punya opini lain, asumsi lain, pendapat lain? Yang jelas ini ini juga biasanya ada kaitannya nih dengan istilah ganti pemimpin, ganti kurikulum, ganti pemerintahan, ganti kurikulum. Apakah demikian juga? Saya kurang paham ya. Tapi kita sebagai pelaksana biasanya nggak bisa berbuat banyak selain ya dapat aturan seperti ini harus ya dijalanin sama kita sebagai pendidik, sebagai guru ya. Tidak ubahnya atau tidak jauh berbeda ketika saya masih ingat banget awal-awal kurikulum 2013 dikenalkan ketika itu ya. Saya masih di sekolah dasar kelas 4 atau kelas 5 ya. Kelas 5 baru banget waktu itu. Kelas 4. Pokoknya gini, seingat saya, semester ganjil diterapkan, mulai diuji cobakan, lalu ganti kurikulum ya ketika itu. Akhirnya apa? Karena K13 ini dengan KTSP ini jumbleng banget ya, beda secara sajian materinya, akhirnya ketika tidak diberlakukan lagi waktu itu, peserta didik kelas 4 atau kelas 5 yang waktu itu saya ampu di semester 2 nya bingung ya, jumbleng banget pengetahuannya, jauh banget karena beda dengan KTSP kan. Lalu mulai diterapkan lagi dan pokoknya seperti itulah sampai akhirnya pada suatu ketika ada di SD itu ada
bukunya, buku siswa dan buku guru gitu kan. Ada pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan yang bikin pusing waktu itu adalah termasuk pemberi materinya, penyuluhnya, penatarnya. Nah, di sini saya ingat lagi nih kata-kata penatarnya kayak gitu ya. Belum paham, belum ngerti ini kurikulum modelnya kayak mana mesti terapin. Akhirnya pernah dalam satu kesempatan dikumpulkan, maksudnya adalah mungkin membedah itu kurikulum K13 jadi kurtilas. Akhirnya apa? Cuma mencocokkan PB, pembelajaran yang ada di buku guru dan di buku siswa. Nah ini kan gimana ya? Coba, ya kan repot juga kan. Akhirnya kita di forum cuma mencocokkan di buku guru ini PB1 ada di halaman ini, di buku siswa ini PB1 ada di halaman ini. Kan repot ketika itu harus kayak gitu kan. Si pemberi materinya aja waktu itu, mohon maaf, penyajinya belum menguasai. Nah ini repot. Bagaimana mungkin suatu kurikulum dikenalkan sementara yang mengenalkan sendiri nggak ngerti cara menyampaikannya. Nah, saya nggak, kalau yang sekarang ya, ada kurikulum yang sekarang saya nggak mengikuti banget bagaimana polanya, karena memang ada role modelnya yang sudah disiapkan, tapi mudah-mudahan sih tidak begitu membuat repot. Dalam artian repotnya gini, saya masih ingat banget kalau di sekolah dasarnya, orang tua siswa itu tiap hari nanyain jadwal pelajaran. Sobat pendidik, teman-teman ingat gak? Ya kan, Pak, anak saya besok belajar apa? Pak, kok nggak ada jadwal pelajaran Senin, Selasa, Rabu? Sementara di buku siswa itu PB-nya itu berubah-ubah kan, waktu itu kan disinkronkan ya jadi satu kan, jadinya tematik gitu kan ya, jenisnya kan tematik. Jadi yang beda itu seingat saya pelajaran agama, olahraga, matematik. Matematik masih nyatu, apa ya, bahasa Inggris ya yang beda itu kan. Selainnya tuh nyatu, bahasa Indonesia, PKN, IPA, IPS kan nyatu. Repot juga itu kan memberikan pengertiannya sampai orang tua siswa yang tadinya anaknya itu bawa buku satu-satu sesuai mapel, harus beli buku yang besar itu loh, ya kan, yang besar. Nah ini agak sedikit melebar, tapi saya coba masukkan lagi ke pembahasan kita di awal, yaitu mengenai pelajaran Pancasila. Apakah ini ada kesamaan dari segi pola? Mudah-mudahan sih ini rancangan yang matang ya, tapi nanti ketika diterapkan, memang benar-benar diterapkan, ini memang sudah matang benar. Khawatirnya ternyata kulitnya jeruk, begitu dikupas, kulitnya jeruk Mandarin, begitu dikupas ya jeruk lokal juga ya, apa bedanya maksudnya gitu kan. Saya kurang paham dan kurang mengerti nih. Teman-teman punya sesuatu yang mau disaringkan, silahkan ya. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak di episode ini. Punya komentar, punya masukan, punya opini, boleh banget disaringkan dengan saya di sini. Spoilernya adalah di episode berikutnya saya akan membahas mengenai dunia perkontenan nih teman-teman, karena banyak dari semenjak pandemi kemarin, 2 tahun kemarin, teman-teman pendidik, teman-teman guru, teman-teman saya yang request sebenarnya, tapi coba saya penuhi melalui segmen ini ya. Nanti kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, boleh banget tentang dunia perkontenan gitu ya. Teman-teman gak usah khawatir kalau mau terjun di dunia konten kreator. Ini saya sengaja menggunakan akun yang ini dengan subscriber ini 44 kemarin, 45 nambah 1. Artinya gini, saya ngajak teman-teman gak usah takut kalau mau berproses, walaupun ya memakan waktu gitu kan. Demikian teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan intinya dapat, sharingnya dapat tetap, dan silaturahminya juga dapat.
Doa saya untuk teman-teman semua, semoga selalu dimudahkan, diberikan kesabaran, diberikan solusi untuk setiap hal yang menurutnya sulit, dan selalu disehatkan. Berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.